Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang masih tema 4C ya. Hari ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang kenampakan alam. Yuk, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa arti dari kenampakan alam? Jadi, kenampakan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan daratan. Nah, seperti ini, perhatikan gambarnya, dan kenampakan perairan. Ini perairannya. Kemudian untuk kenampakan daratan, daratan merupakan wilayah di permukaan yang bentuknya padat dan tidak tergenang air. Nah, ini adalah wilayah daratan ya, terdiri dari dataran rendah, ada dataran tinggi, gunung dan pegunungan, lembah dan ngarai, dan tanjung dan semenanjung. Yuk, kita bahas satu persatu. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah juga cocok untuk pertanian. Nah, perhatikan gambarnya. Kemudian perkebunan. Kemudian peternakan. Perumahan. Industri dan perkantoran. Nah, contoh dataran rendah adalah kota Jakarta dan Balikpapan. Kemudian kita lanjutkan masih wilayah daratan, yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini merupakan wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, ini contohnya ya, ini dataran tinggi. Nah, ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Nah, untuk dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan ya, atau objek wisata dan usaha perkebunan, terutama sayur mayur. Nah, kemudian gunung dan pegunungan. Nah, sebagian gunung dan pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti Gunung Bromo di Jawa Timur. Nah, gunung merupakan permukaan bumi yang menonjol tinggi ya, dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian kalau pegunungan ialah gunung yang saling menyambung satu sama lain. Ya, tinggi, luas dan memanjang. Ya, ini adalah pegunungan. Nah, ini adalah contoh dari pegunungan. Kemudian masih di wilayah daratan, yaitu ada lembah dan ngarai. Nah, lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan berada di kaki gunung. Kemudian untuk ngarai adalah lembah yang dalam dan luas serta banyak digunakan untuk pertanian dan pemukiman. Ini perhatikan gambar lembah dan ngarai. Kemudian masih di wilayah daratan ada tanjung dan semenanjung.
Nah, tanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan, sedangkan semenanjung ialah daratan yang menjorok ke lautan, tetapi lebih besar ukurannya dari tanjung. Jadi, ya, tanjung atau semenanjung ini adalah sama-sama menjorok ke lautan. Perbedaannya antara tanjung dan semenanjung terletak pada ukurannya. Ya. Nah, ini adalah tanjung dan ini adalah semenanjung. Nah, sekarang kita lanjutkan wilayah perairan. Tentunya anak-anak semua tahu ya, wilayah perairan ini adalah merupakan wilayah yang digenangi oleh air. Nah, contohnya adalah sungai, danau, rawa, laut, selat, dan teluk. Yuk kita bahas satu persatu. Sungai. Semuanya tentunya tahu ya sungai. Sungai ini adalah aliran air yang besar yang terdapat di dataran. Sungai dimanfaatkan penduduk untuk pengairan, transportasi, pemeliharaan ikan atau bisa MCK ya. Nah, kemudian kita lanjutkan danau. Nah, danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Nah, danau juga dibagi dua, yaitu ada danau alam dan danau buatan. Danau alam yaitu danau yang terbentuk karena peristiwa alam, misalnya Danau Toba di Sumatera Utara. Kemudian ada juga danau buatan. Danau buatan yaitu danau yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, misalnya Waduk Jatiluhur yang ada di Jawa Barat. Kemudian kita lanjutkan masih daerah perairan yaitu rawa. Nah, ini adalah gambar rawa. Jadi rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanah berlumpur. Kemudian laut ya. Semuanya tentunya anak-anak tahu laut ya. Kalau kita pergi ke pantai berarti ya kita melihat laut. Laut adalah kumpulan air asin yang mengenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Laut digunakan untuk sumber makanan seperti menangkap ikan dan lain-lain. Banyak sekali ya aktivitas di laut. Jadi laut itu digunakan juga untuk jalur lalu lintas kapal dan juga sebagai sumber makanan ya. Banyak makhluk hidup yang diambil dari laut ya, atau yang dikonsumsi, misalnya berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan rumput laut. Kemudian masih di perairan ada selat ya, wilayah perairan masih. Nah, ini adalah selat ini adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan ini ya. Jadi selat ini menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Misalnya Selat Madura, yaitu selat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selain selat juga ada teluk. Nah, kalau teluk adalah bagian laut yang jorok ke daratan, memiliki lengkungan di sekitar daratan. Banyak digunakan sebagai pelabuhan karena lautnya lebih tenang. Di teluk itu lebih tenang ya. Jadi banyak pelabuhan yang dibangun di daerah teluk. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jenis tanaman dan lingkungannya. Perhatikan, nah ini ada kelapa sawit ya. Jadi kelapa sawit ini adalah tanaman yang termasuk ke dalam kelompok palem-paleman ya, seperti sagu. Nah, tanaman kelapa tumbuh optimal di dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 450 meter di atas permukaan laut. Nah, tanaman kelapa tumbuh optimal pada suhu 20 sampai 27 derajat Celcius dan sangat peka pada suhu rendah. Tanah yang baik untuk pertumbuhan kelapa juga adalah endapan aluvial. Ini untuk kelapa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tanaman kopi. Tanaman kopi juga merupakan tanaman yang kuat dan
tanaman yang kuat dan kaku. Tanaman kopi hidup subur di daerah pegunungan yang sejuk. Tanaman kopi robusta dapat tumbuh optimal pada ketinggian 400 sampai 700 meter di atas permukaan laut, dan untuk tanaman kopi arabica tumbuh pada ketinggian 700 sampai 1700 meter di atas permukaan laut. Nah, selain ketinggian, faktor dan hujan juga sangat penting. Kemudian kita lanjutkan ke keragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggian. Nah, Indonesia jadi kepulauan Indonesia ini dikenal dengan sebutan Untayan Zamrud Khatulistiwa. Nah, sebutan ini berarti kepulauan Indonesia adalah negeri yang tanahnya subur dan memiliki kekayaan alam serta terletak di daerah Khatulistiwa. Berbagai kekayaan alam itu antara lain tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan di negeri ini. Nah, tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian tempat, serta kesuburan tanah. Ketinggian tempat wilayah daratan di Indonesia cukup beragam, mulai dari dataran rendah di daerah pantai hingga dataran tinggi di daerah pegunungan. Nah, ini daerah ketinggian daerah yang ketinggiannya sampai 500 meter di atas permukaan laut ini disebut dataran rendah ya. Nah, di dataran ini jenis tanaman yang biasa tumbuh dengan baik adalah padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija. Nah, sedangkan daerah daratan yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut termasuk dataran tinggi. Dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan ya, dan rekreasi karena udaranya yang sejuk dan dingin. Jadi berbagai jenis tanaman yang biasa tumbuh dengan baik di dataran tinggi adalah teh, kopi, kina, buah-buahan, dan sayur mayur. Nah, wilayah perbatasan antara daratan dan perairan disebut daerah pantai. Pantai ada yang berbentuk landai dan curam. Tumbuhan yang tumbuh dengan baik di daerah pantai yaitu kelapa dan bakau. Nah, anak-anak hebat, mungkin pembelajaran sampai di sini terlebih dahulu. Yuk kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.